Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 10 mengenai mengidentifikasi ide dan makna kata dalam hikayat. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan hikayat? Kemudian, bagaimana mengetahui makna kata dalam hikayat? Oke, kalau begitu, ayo simak dengan baik materi berikutnya. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Hikayat dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dan berisi tentang kisah, cerita, dan dongeng. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur cerita berupa kemustahilan dan kesaktian para tokoh. Nah, hikayat mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda dengan cerita rakyat yang lain. Nah, berikut merupakan karakteristik hikayat. Yang pertama, bersifat anonim, yaitu tidak diketahui secara jelas penciptanya atau pengarangnya. Hal tersebut cerita disampaikan secara lisan. Yang kedua, mengandung hal yang bersifat mustahil, yaitu hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Yang ketiga, memberitakan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, selain menceritakan kemustahilan, kita sering menemui tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian. Yang keempat, bersifat istana sentris. Tema dan latar yang digunakan yaitu kerajaan. Yang kelima, menggunakan banyak kata arkais atau klise, yaitu seperti sahdan, hatta, maka, alkisah, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan alur atau cerita berbingkai. Kegiatan menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain dilakukan untuk memahami pesan dalam hikayat tersebut. Maka dari itu, menyimak perlu dilakukan dengan baik. Berikut merupakan langkah-langkah menyimak hikayat. Yang pertama, pusatkan perhatian pada teks hikayat yang dibacakan. Yang kedua, dapat menggunakan adik simba atau pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mengidentifikasi hal penting dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan isian pada adik simba untuk membuat cerita yang minimal terdiri dari 200 kata. Nah, demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.